Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video yang singkat ini saya mencoba untuk menyampaikan tema yang insya Allah saya akan sampaikan juga secara singkat dan mungkin nanti bisa didalami berkenaan dengan makna syahadatain. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan dan menegakkan kalimat tauhid merupakan misi yang diemban oleh semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang masalah ini. Di antaranya adalah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-A'raf ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Nah, sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Ini di hari kiamat kelak. Di Quran surah Al-A'raf ayat 65 juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara-saudara mereka, Hud, ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya. Nah, lebih lanjut lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang semua nabi bertugas mengajarkan kepada manusia agar menuhankan Allah Subhanahu wa taala saja dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ya. La ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata asyhadu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi aku bersaksi. Ya. Sebenarnya mengandung sekurang-kurangnya ada 3 makna. Yang pertama al-i'lan, pernyataan, yakni pernyataan bahwa seseorang telah menjadi muslim, yakni orang yang tunduk, taat dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al-qasam, yakni sumpah. Sumpah biasanya digunakan untuk orang yang mempertahankan kebenaran dirinya dari segala tuduhan yang tidak benar, atau untuk menunjukkan kebenaran itu sendiri. Nah, maka orang yang bersyahadat berarti orang yang siap mempertahankan kebenaran, siap mempertahankan kebenaran ajaran Islam, minimal dalam kehidupan pribadinya sebagai seorang muslim. Nah, yang ketiga adalah al-wa'du, yakni artinya janji, yakni berjanji bahwa dalam kehidupan sesudah bersyahadat itu akan selalu dijalaninya, ya, kemudian sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, istilah lain dalam syahadat yang perlu kita garis bawahi adalah ilah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Tuhan. Ilah atau Tuhan adalah sesuatu yang disembah, diabdi, ditaati, ditakuti dan dicintai. Karena itu apa saja yang bisa menjadi Tuhan ataupun dituhankan oleh manusia, termasuk hawa nafsunya sendiri, sebagaimana yang dijelaskan di Quran surah Al-Jathiyah ayat yang ke-23.
Nah, karena itu tidak boleh ada yang kita tuhankan dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan bahwa dirinya Tuhan yang harus disembah. Nah, sehingga para nabi dan pengikut-pengikutnya itu tidak perlu bingung lagi untuk menamakan Tuhan Allah, ya, bahwa Allah sendiri yang menyatakan hal itu di dalam Al-Qur'an, seperti Quran surat Toha ayat yang ke-14. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penjabaran yang singkat ini memberikan manfaat kepada saya pribadi dan ikhwah sekalian. Saya kira mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.